guys, ini rambutnya tebal, terus helainya besar-besar. Nah, ini kita smoothing keratin dari CBD ya, CBD. Yang ini yang resistan. Oke, ini jenis rambutnya ya. Halo semuanya teman-teman. Nah, untuk di pengolesan obat itu kita harus lebih teliti dan hati-hati sebelum pengerjaan smoothing ya. Nah, buat teman-teman pemula boleh perhatikan saya cara pengolesan obat. Di sini saya tidak menggunakan sisir terlalu banyak. Saya lebih banyak menggunakan jari ya. Saya masukkan sisir lalu saya ratakan dengan jari saya. Ya, supaya apa? Supaya rambutnya tidak kerus atau tidak terlalu mengaret. Ya, seperti itu. Ini harus kita ratakan pakai jari. Ya, masukkan sisir lalu masukkan jari untuk meratakan obat yang udah kita oleskan tadi. Ya, jadi kalian harus bisa paham di pengolesan obat. Apalagi obat yang kita pakai itu merek yang bagus, kita harus hati-hati ya. Karena kalau teman-teman gak hati-hati, kalian itu nanti bisa rugi di obat. Apalagi harga smoothing tidak seberapa. Nah, itu perlu kalian tahu. Nah, ini untuk di pengolesan obat step 1, jangan sampai kena kulit kepala ya. Hindari pengolesan obat sampai ke akar ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak kena kulit kepala Kak Sandra? Nah, kalian harus angkat rambut itu kencang ke atas. Agak tegap dia ya. Agak tegap seperti ini supaya rambutnya itu, kulit kepalanya itu tidak kena. Nah, kencang. Tarik rambut kencang. Kencang tapi bukan berarti sakit. Ya, seperti ini nggak melukai loh teman-teman. Nah, kalau pas turun ke bawah, kita harus iringi dengan 2 jari supaya kulit kepala itu tidak ketarik-tarik. Nah, seperti ini ya teman-temannya. Agak diangkat itu tangan kita ke atas tegap supaya tidak kena kulit. Nah, jadi untuk pengolesan obat itu usahakan bagian sisir kita itu jangan terlalu banyak obat dulu bagian pangkal atau bagian akarnya. Ya, jadi pas kita mau ceplokkan itu obat itu nggak terlalu banyak numpuk. Nah, kalau kita udah terlalu banyak untuk ngambilnya itu agak-agak susah ya. Tapi kalau kita lebih bagus tambah lagi. Nah, kita ratakan lagi seperti itu. Jadi kita juga nggak boros ya. Teman-teman harus bisa dong menggunakan obat tidak terlalu boros. Karena itu bisa juga buat kita rugi teman-teman. Nah, hasilnya juga nggak bagus kalau obat itu terlalu banyak menumpuk di rambut. Nah, jadi saya ya pengolesan obat itu saya nggak langsung banyak-banyak kasih di bagian akar. Saya oles dulu lalu saya ratakan pakai jari. Saya oles lalu saya ratakan pakai jari. Nah, kenapa? Supaya hasilnya itu tidak menumpuk ya. Nah, setelah kita udah oles gitu, kita angkat rambutnya ke atas, kita cek bagian dalamnya apakah dia merata ya. Kita harus pastikan rambut itu pengolesan obatnya harus merata. Kalau nggak merata nanti itu penyebabnya teman-teman itu smoothingnya nggak merata lurusnya ya. Lurusnya nggak merata, hasilnya pun tidak maksimal. Tapi kalau kita di pengolesan obat sudah obatnya itu merata seperti ini ya, kita rapikan, kita ratakan. Nah, kita tunggu 30 menit udah dicuci. Nah, pencatokan pasti enak, licin. Dia nggak keras ya, nggak nyangkut-nyangkut. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar pahami cara pengolesan obat step 1. Kalau kalian sudah paham di pengolesan obat step 1, kalian pasti sudah bisa dipencatokan. Ya, pasti dapat. Pasti kalian dapat itu teknik di pencatokan ya teman-teman. Itu intinya. Kalau masalah merek obat itu menurut saya sama aja, mau yang murah mau yang mahal,
kalau teman-teman itu paham tekniknya pasti hasilnya bagus ya, hasilnya bagus. Jadi nggak usah terlalu pusing karena obatnya salah obat atau bagaimana, bukan, itu salah teknik ya, salah teknik kalau menurut saya, karena saya juga pernah mengalami hal yang gagal. Dan untuk mengulanginya itu saya gunakan obat yang sama, saya nggak ganti obatnya teman-teman ya. Kalau contohnya saya smoothing, hasil yang saya kerjakan itu nggak bagus, situ saya nggak ganti obat, saya hanya perbaiki cara kerja saya ya, perbaiki cara kerja saya, dan saya analisa letak kesalahan saya di mana, seperti itu ya. Nanti kalau contohnya gagal lagi kita beli obat lagi, gagal lagi kita beli obat lagi, ya adanya kita malah ya seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk pengolesan obat step 1 itu penting sekali, hati-hati. Jangan terlalu banyak dipangkal, jangan terlalu menumpuk, dan jangan juga terlalu sedikit. Ya, intinya dia merata. Bagaimana cara melihat merata Kak Sandra? Cara melihat merata, bagian yang dalam-dalamnya rambut itu ya udah basah gitu loh, udah kena gitu. Nah, setelah saya udah selesai pengolesannya itu teman-teman, saya langsung smoothing 2 jari ya. Kenapa saya langsung smoothing 2 jari? Karena kan rambutnya itu kan tebal, terus saya pakai yang resistan. Nah kalau saya tunggu sekitar 10 menit atau 20 menit baru saya smoothing 2 jari, nanti rambutnya udah mengarit teman-teman. Jadi saya nggak suka kalau udah rambut ngarit itu saya smoothing, itu bikin saya repot ya, pas bagian sisir-sisir itu dia lengket. Jadi saya setelah selesai pengolesan obat itu semuanya baru saya smoothing 2 jari. Nah fungsi smoothing 2 jari itu apa Kak Sandra? Nah fungsi smoothing 2 jari itu untuk melihat atau mengoreksi ya, untuk mengoreksi kita tadi pengolesan obat, apakah ada yang kurang obat atau adakah yang kelebihan obat. Nah disitulah kita harus koreksi ya, smoothing 2 jari ini apakah obatnya sudah merata, seperti itu. Ini setelah saya udah selesai, nanti smoothing 2 jari lalu saya diamkan sekitar 30 menit ya. 30 menit saya diamkan teman-teman. Kok cepat sekali Kak Sandra? Apa nggak dicek dulu entahkah dia elastis atau bagaimana? Untuk saat sampai saat ini saya nggak pernah lagi ngecek rambut ya. Saya nggak pernah lagi ngecek apakah udah elastis, apakah udah masuk, nggak pernah lagi. Dan saya hanya teknik saya itu saya hanya melihat 30 menit cuci gitu. Nah intinya itu kita nanti pencatokan harus pelan-pelan dan hati-hati. Kalau kita udah dapat di situ pasti hasil smoothing kita itu sih bagus gitu ya. Jadi intinya obatnya merata, jangan terlalu banyak sisir, jangan terlalu banyak obat. Nah jadi untuk di pencucian pun kalian harus bersih. Nah untuk di pencucian nanti teman-teman, setelah kita ini kan diamkan 30 menit lalu kita cuci pakai air bersih. Pokoknya harus bersih, kalau masih licin berarti itu kurang bersih. Jadi dia harus, kalau step 1 dia kesat ya teman-teman, kesat. Kalau untuk melihat rambut bersih itu dia agak kesat. Nah setelah kita udah selesai cuci pakai air bersih lalu kita keringkan sampai 100% ya. Pengeringan step 1 itu 100%. Jangan coba-coba mencatok rambut itu posisi rambut masih ada yang basah-basah. Apalagi bagian di akar ya. Kalau bagian di akar itu kurang kering itu biasanya bisa kepanasan kulit kepala para customer kita. Ya, semoga apa yang udah saya share buat teman-teman bermanfaat nanti ya. Nah kalau teman-teman udah rasa hasil video saya ini bermanfaat, boleh ya teman-teman share sebanyak-banyaknya buat teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang mungkin belum paham banget di smoothing ya. Banyak ya yang yang info saya, Kak saya sampai sekarang masih sering gagal loh di smoothing gitu. Nah kita harus terus melatih diri, jangan ketika kita gagal kita hanya berdiam.
kita harus cari solusinya atau bagaimana cara mengatasinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tips yang saya bagikan buat teman-teman semuanya, ini anti gagal. Kenapa saya bilang anti gagal? Ini dari proses step 1 sampai step 2. Nanti di sini saya jelaskan aja. Untuk pengolasan obatnya nggak lengkap banget karena anak saya cengeng dan ini juga udah jam 9 malam teman-teman. Ya, ini saya udah selesai smoothing 2 jari. Baru kan setelah kita udah selesai smoothing 2 jari itu, baru kita diamkan sekitar 30 menit. Pastikan dia rambut itu sampai lurus ya. Lurus kita diamkan ya seperti ini. Nah, lalu kita diamkan sekitar 30 menit ya. Nah, lalu nanti kita cuci bersih, kita keringkan sampai 100%. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, jangan masih ada basah-basahnya kalian udah catok. Itu penting sekali ya. Di sini nanti saya akan bagi tahu juga teknik saya pencatokan itu supaya nggak gagal lagi ya. Supaya nggak gagal lagi, di sini akan saya jelaskan. Jadi kalian jangan skip ya. Kalian jangan skip karena yang saya jelaskan ini mungkin bagi saya udah udah terlalu lama sekali gitu, tapi untuk teman-teman harus saya kasih tahu ini pencatokan saya. Ini tadi nggak ada ya video saya di pencucian obatnya. Jadi maaf buat teman-teman. Ini saya udah di pencatokan step 1. Harap maklum. Nanti lain kali saya akan buat video yang benar-benar ya detail, tapi saya rasa buat teman-teman udah tahu lah ya untuk pencucian, pengeringan udah paham. Tapi intinya harus 100%. Nah, untuk di pencatokan itu kalian usahakan rambut itu kencang ya, kencang, bagian pangkal itu kencang. Nah, dimana pertanyaan teman-teman bilang seperti ini, Kak Sandra, kok aku ya bagian pangkal ya sering masih banyak keriting-keritingnya gitu. Kalian mungkin mencatok nggak dapat sampai ke akarnya. Nah, ini teknik saya pencatokan ini murni cara saya. Ini cara saya mencatok. Saya tidak lebihkan dan saya tidak kurangi ya. Ini cara saya mencatok teman-teman. Saya pelan aja turun ke bawah. Nah, mungkin di video cepat ya, tapi kalau menurut saya ini udah pelan banget. Nah, jadi kalau kita seperti ini nggak bakalan ada yang kembali teman-teman. Nggak akan bakalan yang ada yang gimana gagal gitu. Karena kenapa? Kita nggak bolak-balik lepas. Nah, yang bikin kita itu sering gagal smoothing itu karena kita nyatoknya itu masukkan sisir, masukkan catok, lepaskan gitu. Ya, nah ini kita kencangkan dulu dia bagian akar. Kita tarik kencang ya setengahnya, nanti pas kita turun itu barulah kita pelan-pelan gitu. Nah, seperti ini. Dan ini murni cara saya mencatok. Kita tarik kencang ke atas. Nah, kenapa sih Kak Sandra itu nyatoknya seperti itu? Aneh gitu ya. Aneh. Nah, supaya kita menghindari kena kulit kepala. Ini saya mencatok sampai kena ke kulit ya. Tapi customer kita itu nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa ketarik-tarik. Ya, nggak ketarik-tarik. Karena kenapa? Kita kencang nariknya teman-teman. Ya, jadi usahakan kalau kita nyatok itu jangan sampai customer kita itu menjerit-jerit teman-teman. Aduh sakit sekali Kak. Aduh gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita hindari yang menjerit-jerit ya. Kalau bisa customer kita itu tersenyumlah gitu. Nah, kalau kita apa yang kita kerjakan terus customer kita itu senang, mereka akan bawa teman-teman. Mereka akan bawa teman lagi sebanyak-banyaknya ya. Nah, bagian pangkal itu harus kita tarik kencang. Untuk catok saya ini saya gunakan catok Belo. Saya udah lama menggunakan catok Belo teman-teman. Udah sekitar 10 tahun saya menggunakan catok Belo. Kalaupun catok saya rusak, saya servis ya. Saya bisa servis. Saya bawa ke tempat elektronik. Atau juga suami saya juga bisa perbaiki ya. Untuk catok saya sementara ini suami saya bisa perbaiki. Jadi sangat terbantu sekali.
Nah kalau contohnya nggak bisa lagi tertolong lagi, nah baru saya beli yang baru dan merek yang sama. Jadi untuk dicatok ya saya itu jarang ganti-ganti merek teman-teman. Selain harganya juga terjangkau sekitar 500-an ya. Kalau yang saya pakai ini sekitar 550 waktu itu. Nah jadi sampai sekarang masih utuh. Jadi catok-catok saya yang lama kalau rusak pun saya nggak buang. Saya masih servis seperti itu. Jadi nanti kan kalau contohnya pas kita kerja catok kita itu rusak, nah ada gantinya gitu teman-teman. Nah kalian bisa perhatikan saya nyatok. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Kalian komen di bawah. Apa yang kalian dapat dari cara saya mencatok? Apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian lihat di teknik saya ini yang berbeda di cara kalian? Nah, saya minta semua teman-teman komen di sini. Nah, dari komentar kalian, saya tahu kalian nanti itu kurang pahamnya di mana, ya. Nah, jadi setelah saya udah selesai menggunakan sisir catok, lalu saya finishing pakai sisir, ya. Ini saya kalau mencatok step 1 seperti ini, saya finishing seperti ini ya, teman-teman. Nih, untuk meratakan bagian yang di bawah itu biar merata lurusnya sampai ke bawah. Seperti ini teman-teman cara saya, ya. Kita finishing pakai sisir, masukkan catok, turunkan pelan-pelan. Nah seperti ini, turunkan aja pelan-pelan. Jadi nggak bakalan ada yang ketinggal ya. Nah seperti ini. Nah pelan-pelan aja nyatok ke bawah. Nah ini finishing. Nanti setelah ini baru saya kasih obat step 2 ya. Saya kasih obat step 2. Didinginkan ya pakai hair dryer. Ya, didinginkan pakai hair dryer. Nih, pelan aja ya nyatoknya ke bawah. Pelan. Ini finishing, ini masih step 1 ya, teman-teman. Ini masih step 1. Saya finishing ke bawah. Ya. Nah, bagaimana? Teman-teman, beda ya dengan cara kerja kalian ya. Kalau kalian merasa memang beda dengan cara kerja kalian, nanti kalian bisa perbaiki pelan-pelan. Memang sih nggak segampang itu untuk membuat hasil yang langsung kilat seperti ini ya, enggak. Tapi kalau kalian terus berjuang, hasilnya juga pasti bisa bagus. Nah, hasilnya pasti enteng. Nah, untuk di obat step 2-nya itu saya dinginkan dulu pakai hair dryer supaya rambut itu nggak rusak ya. Nanti setelah kita udah dinginkan pakai hair dryer, lalu kita kasih obat step 2. Nah untuk step 2 kan dia kan panas gitu ya, jadi kalau kita langsung kasih obat step 2 itu rambut bisa rusak ya, bisa rusak. Jadi kita dinginkan dulu ya, tapi jangan sampai rambut itu kusut ya teman-teman ya, jangan sampai kusut. Nah setelah kita udah dinginkan semua baru kita oles step 2 ya. Jadi berhubung baterai saya lobek teman-teman, jadi nggak kelihatan ya, nggak ada saya pengolesan obat step 2 di sini. Jadi di sini saya udah jelaskan semua. Semoga teman-teman nanti bisa paham apa maksud dan isi video saya ya. Ini udah saya dinginkan pakai suhu yang dingin ya, hair dryer pakai suhu yang dingin. Nah ini baru saya kasih step 2. Oke teman-teman, setelah udah step 2 kita cuci pakai conditioner ya. Kita cuci pakai conditioner bilas sampai bersih. Nah untuk pengaplikasian conditioner itu kita buang dulu obat step 1-nya, step 2-nya kita buang dulu. Setelah udah kita buang barulah kita kita kasih conditioner, baru kita bilas sampai sampai bersih. Oke teman-teman, nih udah dingin ya. Berhubung anak saya nangis, jadi saya mau kasih anak saya dulu nenen.
Lalu saya ini udah sampai di sini. Ini setelah udah dicuci step 2. Boleh kalian lihat apakah pendapat kalian di sini. Nah, sudah lurus teman-teman. Jadi kita nggak capek lagi nyatok untuk step 2-nya. Ini hasilnya setelah udah dicuci. Ini hasil setelah udah dicuci step 1. Ini dia. Jadi nyatoknya saya nggak terlalu lama lagi. Jadi sekedar lewat aja ya teman-teman. Ini dia hasilnya, kilat, dan kalaupun langsung dicuci nggak bakalan balik lagi teman-teman. Ya nggak bakalan balik lagi. Karena kenapa? Hasil di pencucian step 2 sudah benar-benar bagus. Ini dia teman-teman. Oke, selamat mencoba. Salam sukses buat kalian. Tetaplah berjuang. Tetaplah raih masa depan kalian ya. Untuk pemula, jangan pernah bosan untuk belajar. Oke? Thank you buat semuanya. Pokoknya tetap semangat ya. Tetap semangat.